Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini seperti ini video terakhir ya untuk kepala saya sudah mulai sakit, mulai mumet. Mumet itu kayaknya bahasa Jawa ya, mumet ya. Ya, silakan dicek. Jadi saya mau bahas ini sebenarnya. Jadi oh iya, sebenarnya saya mau bahas yang kalimatnya diulang-ulang ya Allah. Jadi kebijakan yang bodoh kebijakan yang bodoh. Ini proses kenapa para elit itu bisa hidup semewah itu, dan kenapa rakyat yang di sekitar sumber daya alam yang ditarik itu miskin semua, menderita semua hidupnya, termasuk yang di Kongo gitu kan, dan di Sudan juga, termasuk di wilayah pertama nikel juga di Wakanda, juga di Papua gitu, yang emasnya diambil. Sama apa ya termasuk Aceh juga sebenarnya, meskipun bukan seperti tambang ya, tapi lebih ke lahan. Dan kalau kita mau bahas lahan, keuntungan lahan itu lebih besar daripada tambang sebenarnya. Ya mungkin akan saya jelaskan sini ya bagaimana prosesnya supaya kita lebih mengerti tentang kebodohannya ketersesatan yang dibuat oleh kaum elit itu kepada rakyat miskin lah. Jadi saya pernah lihat videonya almarhum Faisal Basri ya, yang dia bilang itu dia marah itu sama Mulyono, karena Mulyono itu jual nikel ke RRC itu $40 Hongkong kalau nggak salah ya. Sedangkan harga nikel di Hongkong itu $80, jadi dijual setengahnya. Nah, akhirnya marah-marah nih Pak Faisal Basri almarhum Faisal Basri. Ya, aktivis juga para ya Allah. Jadi ini yang ingin saya jelaskan gitu. Meskipun mungkin angka kalkulasinya itu nggak benar ya, karena saya cuman pakai kalkulasi sederhana lah. Kalau yang dikatakan Pak Faisal Basri kan udah melalui perhitungan yang akurat ya. Tapi yang saya analogikan ini pakai data yang saya buat sendiri untuk mempermudah, karena cuman esensinya aja. Artinya inti atau esensinya aja yang saya ingin ambil gitu. Jadi angka benarnya itu nggak akurat, itu cuman analogi gitu, bahwa seperti yang tadi itu harga setengahnya yang dibayar dari harga utuhnya. Pertanyaannya itu ruginya itu di mana gitu, dan kerugiannya ini akan kembali ke rakyat itu sendiri yang tanahnya digali itu. Nah, di sini yang akan saya jelaskan. Jadi sebuah pemisalan ya, gimana ya menjelaskannya maksudnya. Jadi misalnya sebuah tambang nikel diambil. Sebenarnya perhitungan dalam pengolahan lahan itu apa ya? Sebenarnya kalau cari data yang benar mungkin ada ya, seperti di Swiss. Tapi saya belum cari di Swiss itu bagaimana. Tapi kayaknya yang paling tepat itu yang di Swiss itu ya. Itu di Swiss nggak sih? Atau Switzerland? Saya lupa ya. Mungkin kalian bisa carilah yang benar. Yang jelas ini adalah logika benarnya gitu. Ini adalah perhitungan dasar yang seharusnya yang benar gitu. Dan ini sesuai dengan amanat Al-Quran, karena Allah bilang jangan rusak alam, jangan sewenang-wenang. Kita hanya boleh melakukan sesuatu dengan alam ini sesuai dengan kadar kebutuhan kita sebagai manusia, nggak boleh berlebihan. Jadi ini adalah asumsi dasar menurut teori Al-Quran yang saya pahami tentang bagaimana misalnya penambangan nikel di sebuah lahan gitu. Jadi ini adalah lahan nih, nikelnya itu diambil. Nah, proses pengambilan nikelnya ini itu harusnya sesuai dengan amdalnya. Nah, amdal ini bukan, kalau yang menurut yang saya pahami berdasarkan teori Al-Quran, itu adalah harus ada dana tuh. Pertama, pengambilan nikelnya itu nggak boleh menciptakan kerusakan atau damage lingkungan yang bisa
jutaan tahun atau ratusan tahun atau puluhan tahun. Bagaimana caranya? Mereka harus memperhitungkan pengambilan nikel dengan pengembalian alam yang ke sebelumnya gitu. Sebelum ketika nikel itu diambil. Jadi ketika nikel itu diambil dan nikel itu habis di tanah itu, maka mereka harus memikirkan cara agar alam itu kembali seperti sebelum nikel itu ditambang gitu. Nah, inilah. Kalau misalnya ternyata rupiah pendanaan untuk mengembalikan lahan nikel itu lebih besar daripada menambang nikel itu sendiri, nah inilah yang sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi penambangan yang dilakukan dengan merusak alam saja dan pengembalian dana yang tidak mencukupi itu saja, itu sebenarnya melanggar teori Al-Quran ketika bahan yang kamu cari itu tidak berdampak pada kesejahteraan manusia secara umum atau sebagian besar manusia. Nah, inilah yang harus diperhitungkan gitu. Wujud fungsinya itu apa gitu kan, matematika atau perhitungan yang benar tentang ini tuh nggak ada. Seharusnya inilah dasarnya bagaimana penambangan suatu alam terhadap suatu alam itu dikerjakan. Jadi pendanaan yang dilakukan terhadap penambangan itu harus menghitung pengembalian lingkungan ke habitat seperti semula gitu, seperti sebelum ditambang. Nah, inilah yang nggak pernah dilakukan oleh para itu gitu. Itulah kenapa harga yang dibayarkan itu harga setengah yang dibayarkan di pasar awal itu yang rugi, yang merusak, yang paling rugi dan paling rusak itu ya anak-anak masa depan, terutama yang tinggal di wilayah itu gitu. Nah, inilah yang sebenarnya berbahaya gitu. Makanya pengurangan dana dari dana yang seharusnya, inilah yang menyebabkan mereka itu bisa hidup elit mewah gitu karena dana yang seharusnya dibayar itu nggak sesuai, dan yang untung itu ya brokernya, karena pemerintah Wakanda itu bergerak sebagai broker. Jadi ini saya kasih kalkulasi perhitungan sederhana gitu. Misalnya RRC bayar 40 ya dari 80. Nah, kalau broker ini dari 40 itu misalnya dia dapat setengahnya gitu, 20. Nah, 20 ini baru 20 yang sisanya itu baru turun ke para pekerja-pekerja ini. Jadi brokernya juga dapat hadiah gitu. Inilah pemerintah Wakanda yang tidak mau menyesuaikan harga normal, karena dia akan dapat keuntungan yang besar juga, dan keuntungannya untuk dia sendiri, dia pribadi dan keluarganya gitu, dan atau kroni-kroninya. Sedangkan yang dapat buruknya ya rakyat sekitar situ dari proses penambangan itu, hasil segala jenis pengerusakan alamnya, zat kimianya yang dapatkan warga sekitar situ. Padahal seharusnya penambangan itu nggak boleh merusak lingkungan. Tapi ketika mereka harus memperbaiki lingkungan itu, nah itu bukan biaya sedikit dan bisa jadi pembiayaan pengembalian alam kepada habitat seperti sebelumnya itu yang bisa lebih mahal. Makanya saya bilang sebuah aturan dasar gitu, bahwa rakyat yang tinggal di daerah yang sumber daya yang diambil itu wajib bodoh karena mereka yang berniat merusak alam itu, karena mereka tidak mau mengembalikan alam seperti semula, karena biayanya besar. Bisa jadi biaya pengembalian alam itu lebih besar daripada penambangannya. Rugi dong, sedangkan kan mereka menambang mau profit gitu. Nah, inilah sebenarnya nggak sejalan dengan prinsip teori Al-Quran. Begitu juga yang di Aceh gitu. Bahkan yang di Aceh itu lebih buruk lagi ya. Karena kalau penambangan itu ya mungkin kayak sepertinya sama buruknya. Dan penambangan itu masalahnya tuh, penambangan itu ada endingnya gitu. Jadi misalnya hasil tambangnya suatu saat habis. Dan ini udah ada buktinya ya. Dulu ada sebuah pulau yang ditambang. Itu sampai habis tuh pulaunya. Sampai yang ditambang itu habis. Itu udah pernah terjadi. Dan akhirnya pulau itu rusak, kalau nggak salah jatuh miskin kembali gitu kan. Nah, inilah kenapa
penambangan itu harusnya disesuaikan dengan dana untuk pengembalian lingkungannya, dan ketika itu dana itu lebih besar ya berarti gak boleh ditambang berarti ya. Tahu saya lupa kalau nggak salah di daerah Swiss ya pernah melakukan, saya pernah dengar podcast yang mengatakan itulah kenapa mereka menjaga hutannya atau mereka nggak mengizinkan penambangan, karena pengembalian hutannya itu, dana pengembalian hutannya itu nggak sesuai gitu dengan penambangannya. Saya lupa itu di negara mana, saya nggak salah di Swiss, tapi silahkan lah cari informasinya, silahkan. Dan begitu pula yang di Aceh sebenarnya, pembukaan lahan itu kan kita udah di 2026 lah 2025 yang berbagai alat tuh, berbagai perhitungan itu sebelum dilakukan itu udah bisa dihitung gitu. Masa mereka nggak hitung misalnya kelembapan tanah atau curah hujan atau daya tampung tanah sebelum membabat hutan? Itu kan ada, itulah kenapa ada AMDAL kan. Seharusnya mereka tahu bahwa ketika curah hujan seperti ini terjadi di wilayah Aceh atau Sumatera, pasti terjadi banjir dan pasti menenggelamkan jumlah warga karena datarannya turun ke sana gitu. Ini bisa dihitung bahkan sebelum bencana terjadi, saudara-saudara. Serius, ini serius. Itu bisa dihitung bahkan sebelum bencana itu terjadi, karena curah hujan itu ya seperti biasa. Yang berbeda itu adalah penambangan hutannya, penebangan hutan liarnya yang akhirnya menimbulkan bencana ekologis, itulah banjir Sumatera Aceh Sumatera. Itu bisa dihitung bahkan sebelum terjadi. Seriusnya 2026, 2025 udah banyak tuh perhitungan. Kok nggak dihitung? Bahkan mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Bayangkan betapa kejinya para elit atau perusahaan-perusahaan sawit yang membangun itu. Dan katanya bukan kata teman saya, bukan cuma Pak Sawit yang memiliki lahan sawit ya, ternyata Bu M Bu MG juga punya katanya, Bu MG lahan sawit. Bukan Bu MG sih, tapi saya lupa saudaranya kah suaminya, saya lupa. Tapi ya sudahlah, yang jelas perusahaan-perusahaan sawit inilah dalam kejahatannya gitu, karena mereka memiliki kemampuan untuk mengukur itu, menghitung itu bahkan sebelum kejadian, tapi mereka nggak melakukan itu. Bahkan setelah terjadi bencana mereka pun nggak melakukan apa-apa. Sama seperti lumpur lapindo ya, bahkan setelah kejadian pun ya mereka nggak melakukan apa-apa. Kalau udah rusak ya rusak aja, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Ini buruknya itu sistem pengerusakan lingkungan sebenarnya itu buruknya itu karena perusahaan yang merusak lingkungan itu nggak mau membayar biaya ganti rugi untuk mengembalikan lingkungan itu seperti semula. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah bilang telah nyata itu pengerusakan di tanah, di darat dan di laut akibat pengadangan manusia. Karena mereka mampu mengambil profit dari sebuah tanah, tapi mereka nggak mau mengembalikan profit itu, membuang profit yang mereka dapatkan untuk mengembalikan alam seperti sebelumnya. Jadi ini ya itulah kejahatan manusia karena keserakahan. Inilah wujud keserakahan manusia yang sesungguhnya. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah bilang jangan bermewah-mewahan telah melalaikan kamu. Wujud bermewah itulah yang akhirnya menimbulkan kerusakan. Padahal kita punya kewajiban untuk puasa di bulan Ramadan, itu kan untuk menahan diri kita dari nafsu yang kita miliki agar kita nggak menjadi orang yang serakah gitu. Akhirnya seperti ini, wujud keserakahan ini seperti ini. Mereka merusak alam, menambang tanpa memikirkan biaya untuk mengembalikan alam seperti sebelumnya. Mereka melakukan memotong lahan, melakukan membangun sawit dengan alasan karena mereka nggak mau mengembalikan hutan itu karena kan lahannya diambil gitu kan. Dan kalian harus paham gitu, pengambilan lahan, penanaman lahan itu jauh lebih besar untungnya daripada penambangan. Kok bisa ya? Karena penambangan itu punya waktu, unsur tambang itu bisa habis gitu, 30 tahun, 100 tahun. Tapi lahan itu enggak, itu bisa jutaan tahun selama lahan itu ada gitu, ya kan? Sama lahan itu berproduksi kan, dicabut ditanam lagi, diambil lagi ditanam lagi gitu. Apa sih kalau ngambil
misalnya padinya atau sawitnya udah berbuah kan buahnya diambil terus berbuah lagi gitu kan. Makanya pengelolaan lahan itu bisa bukan lagi 100 tahun tapi ratusan tahun. Sedangkan penambangan itu bisa jadi cuma 30 tahun atau 60 tahun karena sampai tambangnya habis gitu. Nilai yang ditambang itu habis bisa jadi penambangan itu bisa habis tapi lahan itu enggak. Lahan itu enggak, makanya lebih banyak lagi hasil dari lahan daripada penambangan sebenarnya. Dan itulah sawit yang di Aceh itu. Dan katanya kemarin dan saya lihat ya para aktivis Aceh yang dananya pun dari kita juga kan, bukan dari pemerintah kan dananya itu. Karena Pak Sawit bilang dia tidak mau dia bilang hampir 100% katanya. Padahal kemarin bahkan kayaknya sebelum dia datang ya, tenda-tenda itu digusur gitu katanya. Ya Allah, padahal rusun sementara itu belum jadi, tapi tendanya digusur. Demi apa coba? Supaya Pak Sawit bilang, oh udah gak ada tenda, udah semuanya di rumah. Padahal kebohongan. Jadi menurut kalian siapa yang salah? Ya mereka memang pelakunya gitu. Pemerintah Wakanda itu adalah pelaku kejahatannya karena kebodohan mereka. Tapi juga kita sebagai rakyatnya yang tidak peduli dan tidak mampu bersatu untuk menghentikan kejahatan pemerintah Wakanda itulah yang juga bersalah. Jadi kesalahan keseluruhan itu jatuhnya kepada diri kita sendiri, masing-masing diri kita gitu. Makanya kita harus menyalahkan diri kita sendiri karena kita nggak mampu bersatu dan memperjuangkan ini bersama-sama. Kita membiarkan para aktivis berjuang sendiri, disiram air keras, ya mereka yang menderita. Keluarga mereka diperkaos, udah paksa sampai ada yang meninggal. Ya urusan mereka, bukan urusan kita. Jadi yang berjuang sendiri itu para aktivis, yang tersiksa mereka, yang dirudah paksa mereka, yang diteror mereka. Terus kita ngapain dong kita ini? Jadi seluruh manusia di Wakanda itu yang menjadi ya kena dosanya lah gitu. Apalagi umat muslimnya gitu. Karena umat muslim itu ya baca Al-Quran. Kalian kok Al-Quran itu gak dijalankan? Padahal kan baca gitu kan kalian. Masa gak dijalankan? Atau kalian bodoh untuk memahami Al-Quran? Ya kan? Berarti umat muslim di Wakanda itu dalam kebodohan dan ketersesatan. Nah, itulah saya bilang wujud genosida Gaza. Kenapa anak-anak kecil bisa dibantai? Menggunakan dana hampir seluruh manusia. Apa dengan umat muslim? Ya karena kamu dalam kebodohan dan ketersesatan. Inilah yang saya bilang. Dan inilah wujud nyata di Wakanda, di dekat kita sendiri gitu. Tapi ya sudahlah. Dan inilah mungkin yang kita harus paham ya, bahwa kezaliman itu nggak bisa kalian diamkan. Kalian itu bukan umat Nabi Nuh ya, yang cuman Allah minta untuk bersuara misalnya, atau umatnya Nabi Musa alaihissalam yang hanya diususkan berperang hanya untuk satu kaum. Kita itu umatnya Rasulullah SAW, memerangi orang-orang yang melakukan kezaliman. Kenapa? Karena jumlah kamu banyak gitu. Nah, dan Allah berikan kamu 3 tanah suci untuk meningkatkan iman kamu, kekuatan iman kamu, agar kamu mampu untuk memerangi kezaliman itu dengan sabar gitu. Jadi kekuatan umat muslim itu bukan terletak pada senjatanya, bukan. Senjata itu alat itu. Meskipun itu menjadi bagian syarat perang, tapi itu hanyalah alat. Yang paling mutlak adalah hati kita. Itulah wujud iman dan kesabaran. Nah, itulah yang senjata umat muslim sesungguhnya. Dan inilah yang mungkin akan saya jelaskan tentang satu ayat nanti dalam Al-Quran. Insyaallah besok. Soalnya kepala saya udah mumet, sakit banget ini dari tadi bahas ini. Tapi ya lebih menyakitkan hati sebenarnya, meskipun kepala saya sakit. Tapi hati itu lebih sakit gitu, karena melihat penderitaan rakyat miskin, melihat anak-anak dibantai di Gaza dan memakai dana kita semua, dan kita bahkan nggak mampu mengirimkan pasukan perang. Kamu bangga mengirimkan makanan ke Gaza, tapi kamu nggak malu, nggak bisa mengirimkan pasukan perang ke Gaza. Bahkan pasukan perang yang berasal dari tanah kamu dikirim atas nama Trump. Meskipun dia bilang, Pak Sawit bilang dia sudah mengumumkan tidak akan melucuti senjata HIMARS, tapi kan sama aja, dia kan pergi atas nama Trump kan. Kalian kira tentara-tentara
Amerika itu ada juga yang masih di jalur normal gitu kan, nggak error. Jadi ketika mereka disuruh, dan saya pernah dengar itu kisah dari tentara Amerika, mantan tentara Amerika. Jadi dia disuruh menembak di lapangan, ya kan memang pergi atas nama Amerika kan, dan Amerika yang pembantunya Zionis. Jadi di tanah itu ketika ada rakyat sipil Gaza di depan, dia disuruh tembak. Dia bilang ini rakyat sipil, saya nggak mau tembak rakyat sipil, disuruh tembak. Akhirnya keluar dari tentara Amerika. Jadi ceritakan ini ke kita. Ini tuh seperti apa ya? Dan saya dengar gitu, kan saya di Indonesia ya, mereka kan dia bicara di luar negeri ya. Itu seperti jalur hikmah yang telah Allah tetapkan ya. Kenapa informasi ini bisa sampai ke kita? Nah, Allah minta kita untuk sadar, dan wujud kesadaran itu bersatu untuk memerangi kezaliman itu. Karena Allah telah mewajibkan kita sebagai umat yang paling spesial di antara umat-umat lainnya, yaitu umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nabinya spesial, rasulnya spesial, umatnya juga umat spesial. Jadi jangan samakan diri kamu dengan umat-umat sebelum ini, jangan. Kamu umat yang spesial, umatnya Rasulullah. Maka udah menjadi tanggung jawab kamu, karena kamu umat yang spesial, yang Allah berikan tingkatan suci untuk memperkuat diri kamu sendiri, untuk menguatkan diri kamu, jangan justru melemahkan diri kamu. Karena sekarang ini kita tersesat dan bodoh gitu. Kita melemahkan diri kita sendiri dengan merasa tidak mampu untuk memerangi kezaliman. Bahkan para ulama di zaman Mulyono sebenarnya banyak yang akhirnya nggak bisa ngomong. Bayangkan, ulama nggak bisa ngomong, nggak bisa melawan orang-orang yang melakukan kejahatan karena takut ditangkap. Bayangkan, takut ditangkap. Itu beberapa ulama di Saudi itu udah dipenjara sampai sekarang karena mereka bersuara. Mereka nggak akan mau tidak bersuara meskipun mereka harus ditangkap gitu. Kita di Wakanda, kita ngaku ini negara muslim, melindungi para ulama saja kita nggak mampu gitu, sehingga ulama itu jadi takut bicara. Ini justru kesalahan diri kita juga gitu kan, kita nggak mampu melindungi ulama. Kita bilang dia, kita panggil dia ulama, tapi ketika ulama bersuara, yang dipenjara mereka, yang disiksa mereka. Dan ketika mereka takut bersuara, kita jadi lemah juga akhirnya. Jadi ini harus kesadaran menyeluruh dari seluruh umat muslim, utamanya para kaum ulama itu. Jadi ulamanya harus sadar bahwa kita ini umat yang spesial, umat dari rasul yang spesial. Rasulnya spesial, Muhammad SAW itu spesial, maka umatnya juga umat yang spesial. Maka kita nggak bisa melemahkan diri kita sendiri. Ketika Allah memerintahkan kita untuk memerangi kezaliman, maka kita wajib memerangi kezaliman. Kita wajib menegakkan Al-Quran. Keadilan itu adalah sesuatu yang harus ditegakkan ya. Nah, itulah Al-Quran. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran itu, yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah, mereka lah orang-orang yang zalim. Karena hukum-hukum Allah itu yang paling adil. Misalnya orang selingkuh dirajam, ya kan? Orang melakukan zina dirajam. Orang yang melakukan pembunuhan kisas. Ya begitulah. Jadi memang butuh kesadaran. Tapi alhamdulillah alhamdulillah Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa suatu saat kita akan bersatu di bawah seorang pemimpin yang adil. Dan ya, saya nggak tahu, ini sebagai pemahaman yang anggap saja ini karena belum terjadi ya, makanya saya menyampaikan. Dan ini sebagai jalan menuju sesuatu yang Rasulullah katakan dengan terjadi, itu penyatuan umat muslim untuk memerangi kezaliman di bawah seorang pemimpin yang adil dan menegakkan keadilan di seluruh muka bumi. Sekali lagi, umat Muhammad itu adalah umat yang spesial. Rasul kamu spesial, maka kamu pun umat yang spesial. Maka spesialkanlah dirimu dan kuatkanlah dirimu. Gak bisa kamu sebagai umat yang spesial berperilaku lemah. Bisa, kamu harus kuat ya, karena kamu adalah umat yang spesial. Ya, wallahu alam.